Saudara Oto, kalau Anda merasa benar bahwa saja jasa Jokowi ini. Persidangan tentang jasa Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu semua surat tahu. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, kasus tutup. Yang mulia, kami ingin memberitahukan bahwa sejak sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi, tapi Presiden, sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat kan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara itu, sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini, baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sebelumnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya, jadi itu ya, kalau kita cara tadi bahwa tergugat satu juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya, ya. Jadi ini pengunjung ya. Ya. Baik ya, jadi kita melangkah ke surat gugatan. Ini sudah ada penjelasan dari tergugat satu tadi ke surat gugatan. Bagaimana surat gugatan yang tadi tidak ada perubahan, ya? Tidak ada, Yang Mulia. Nah, baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita ke jawab jinawab, ya. Tolong disusun. Ini kan semuanya advokat. Sebentar, Yang Mulia. Ya. Sebenarnya tadi ini agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan yang tidak mungkin saya wakilkan. Beliau tadi soal jadi ini nampaknya perlu untuk dikelirkan kembali, karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. Ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa mundur ke situ lagi. Ini kita sudah melangkah nih. Ini sudah masuk ke surat gugatan, sudah dianggap tidak ada diperbaiki lagi. Tetap mempertahankan surat gugatannya, jangan mundur lagi. Ini panjang lagi. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Perjuang kebenaran vs percundang negeri demi uang dan jabatan.
tunjukkan ijazah asli, jangan banyak alasan. Jaksa dan hakim harus melihatkan ijazah Jokowi yang asli kepada rakyat Indonesia. Kekayaannya yang mudah dibikin, susah tunjukkan ijazah aslinya selesai. Taat hukum dari Hong Kong, bubar, nepalkan saja. Sidang langsung waras itu juga dan adil. Tunjukkan ijazah aslinya selesai, bukan muter-muter. Nepalkan saja. Universitas Gajah Mada beralamat Jalan Pramuka. Nah, demikian kuasa hukum si Jokowi memberi alasan berbelit-belit untuk menutupi kebohongan si Jokowi. Syarat calon wapres dan presiden untuk Jokowi saja sudah bermasalah, sudah tidak beres. Gak punya ijazah memalukan, sok-sok lulus UGM. Nah, demikian pengacara Jokowi terlalu banyak ngeles untuk lindungi Jokowi. Aku rakyat masih ingat ucapan Jokowi dengan kata-kata ruwet-ruwet. Ya, ini ijazahnya. Termulkan ini itu. Nah, demikian pengacara ngomong Jokowi taat hukum. Bohong besar. Ngendabrus, hakim juga berpihak sama Jokowi. Presiden itu gak punya ijazah asli. Kalau memang ada pasti sudah diperhentikan. Tetapi karena ijazah asli tidak ada, maka yang diperhatikan cuman termul. Mantap Pak Hakim, sikat habis yang berbohong dengan ijazah palsu atau aspal. Nah, demikian si Jokowi mengkhianati rakyatnya, pakai ijazah palsu dan menjadikan anaknya wapres dengan menghalalkan segala cara. Padahal di rejim Jokowi ada 1 juta lebih sarjana nganggur yang ditumbalkan Jokowi untuk jadikan anaknya wapres yang juga hanya pakai ijazah SMP. Jika tidak mau menunjukkan ijazah, seharusnya gaji diputuskan rakyat tidak ikhlas. Nah, demikian Hakim Madul tidak tegas untuk memberi keadilan. Aneh ya kok masalah ijazah Jokowi dibuat ruwet. Coba kita perbandingkan dengan kasus ijazah palsu pelawak Komar Bisa dan penguat perlu menunjukkan ijazah asli. Hanya perintahkan hakim untuk menunjukkan yang asli terbukti palsu. Wahai Joko Widodo, belajarlah dari Nepal. Kalau begitu terus bukan tidak mungkin ini akan terjadi di negeri kita ini. Nah, demikian. Akan waras kalau asli. Kenapa harus takut menunjukkan? Hanya karena yang bisa mengadilinya, karena hukum di Indonesia saat sudah ditumbalkan untuk keluarga Jokowi dan kepentingan Jokowi yang sudah melanggar hukum. Menyebalkan, sumpah muak dengan kasus ijazah Mulyono ini. Nah, demikian kemenangan Jokowi 2 kali pada pilihan presiden, syarat dengan cara-cara culas dan tidak bermartabat. Nah, demikian bila para pemangku penguasa tidak bisa mendesak Jokowi dan Gibran menunjukkan ijazahnya, kami rakyat tidak rela alias tidak ikhlas atas setoran pajak untuk keperluan tunjangan pensiun dan termasuk tunjangan operasional serta pengamanan mantan presiden dan gaji wapres. Tunjangan operasional wapres serta pengamanan wapres serta gaji para pemangku penguasa termasuk operasionalnya. Salam guyub dan rukun. Tunjukkan ijazah Jokowi yang asli. Rakyat itu berhak tahu karena Jokowi itu presiden.
kalau asli ijazah kok takut menunjukkannya. Termul ijazah Jokowi udah diminta hakim pun tidak bisa ditunjukkan, memang tidak ada. Kita akan saksikan, akankah negara kita tegas bersikap negarawan demi bangsa. Nah, demikian diotot sudah dijadikan jabatan. Lupa darat membela yang salah. Orang bodoh juga pasti ngadak-ngadak. Pinter kalau ijazah asli sejak dulu dibawa ditunjukkan masih selesai. Ini jelas-jelas tidak ada. Hai orang-orang jolim, ingat hidup di dunia sementara, ingat berkomplot dengan kebohongan, neraka jahanam tempatnya. Nah, demikian. Jika benar-benar Anda punya kuasa hukum yang kuat, Anda harusnya bisa bawa ijazahnya. Jangan mau dijadikan domba-domba yang selalu dikirim ke sana ke sini. Lebih baik bubar aja karena hukum di Indonesia tidak jelas lagi. Nah, demikian. Jokowi ruwet. Ijazah tinggal tunjukkan ke rakyat. Ingat, rakyat ada hak dan berhak tahu kualitas dari riwayat pemimpin atau mantan pemimpinnya. Jokowi terlalu ruwet. Itu yang nampang paling depan pakai baju putih topi hitam. Siapa sih? Nggak sopan ngurusak pemandangan aja. Nah, demikian. Ijazah palsu Bupati Simalungun tidak ruwet. Ini berapalah kira-kira pengacara itu dapat bayaran? Enak jadi pengacara, membela yang salah juga duit. Apalagi kalau yang dibela menang, pasti tambah banyak uangnya. Mau uang haram maupun uang setan. Yang penting uang. Dosa jangan difikirkan. Yang penting duitnya banyak. Pengarah mencari kebenaran hukum untuk meringankan hukuman, bukan membenarkan yang salah. Nah, demikian. Hanya manusia gila, bejat moral, menyakiti percaya ijazah Mulyono asli ada di dalam goib. Emang gilanya keterlaluan. Benar-benar termul ini tidak punya malu lagi. Klo negarawan dan klo benar harus ditunjukkan ijazahnya. Bukan tak mau tunjukkan ijazah aslinya Pak Hakim, tapi karena belum jumpa gitu. Nah, demikian. Jangan mau damai terkait ijazah bodoh-bodoh Jokowi akal-akalan. Pengacara Jokowi tidak mau nunjukin ijazah Jokowi. Nah, demikian. Mantan pemimpin buat rakyat, adem bukan buat ngaduh rakyat. Polisi dan hakim pengadilan negeri ini, lihat B.J. Habibie, Gus Dur dan SBY. Nah, demikian hakim dan jaksa jangan sampai kalah dengan pengacara ingusan. Penegak hukum harus tegak. Siapapun pelakunya, berhasil membangun jalan tol, utang penggantinya dibebani bayar utang. Termul Jokowi penghalang untuk menyelesaikan masalah ini, termul wajib dihukum. Nah, demikian. Namanya sidang itu harus ada dan ditunjukkan barang buktinya. Kalau barang bukti tidak ditunjukkan, sampai kapanpun sidang itu tidak akan selesai. Nah, demikian. Dia bikin namanya otos supaya anaknya juga otomatis oto. Identik maksudnya supaya kalau oto itu wamen, maka anaknya juga wamen. Tunjukkan ini rakyat, jangan bikin ngaduh.